Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah kasus tragis dan sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh seorang ayah kepada putrinya sendiri. Dikira menghilang saat usia 18 tahun, ternyata gadis ini diperkosa ayahnya selama 24 tahun dan dikurung di bawah tanah. Gadis bernama Elizabeth Frizzell tidak pernah menyangka akan mengalami hal mengerikan dalam hidupnya. Elizabeth Frizzell menghabiskan hidupnya 24 tahun di tahanan ruang bawah tanah rumahnya. Di sana ia berulang kali disiksa oleh ayahnya sendiri, yaitu Joseph Frizzell. Semua ini berawal pada tanggal 28 Agustus 1984. Elizabeth Frizzell yang berusia 18 tahun tiba-tiba menghilang. Dengan rasa panik, ibunya yaitu Rosemary mengajukan laporan orang hilang karena sudah berminggu-minggu tidak ada kabar dari Elizabeth. Polisi pun melakukan penyelidikan dan pencarian, namun tidak juga menemukan jejak Elizabeth. Tidak lama setelah itu, entah dari mana, sepucuk surat datang dari Elizabeth yang mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Ayahnya yaitu Joseph mengatakan kepada polisi yang datang ke rumahnya bahwa dia tidak tahu kemana Elizabeth akan pergi, tetapi bahwa dia kemungkinan akan bergabung dengan pemujaan agama, sesuatu yang telah dia bicarakan sebelumnya, seperti mengikuti sebuah ajaran sesat dan harus meninggalkan rumahnya. Tetapi sebenarnya Joseph Frizzell tahu persis di mana putrinya itu berada, karena sebenarnya dialah yang mengurung Elizabeth dan merekayasa kehilangannya. Dia berada hanya sekitar 6 meter di bawah tempat polisi itu berdiri. Jadi ceritanya pada 28 Agustus 1984, Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah rumah keluarganya. Dia ingin memasang kembali pintu ruang bawah tanah yang baru saja direnovasi dan membutuhkan bantuan untuk membawanya. Ketika Elizabeth memegangi pintu, Joseph memperbaiki pintu itu. Begitu Elizabeth memegang engsel pintu itu, dia mengayunkannya sampai terbuka hingga memaksa Elizabeth masuk dan membuatnya terjatuh sampai pingsan dengan handuk yang sudah basah kuyup oleh obat bius. Dan Elizabeth tidak pernah menyangka selama 24 tahun ke depan, bagian dalam ruang bawah tanah berginding tanah itu akan menjadi satu-satunya hal yang akan dilihat Elizabeth. Ayahnya sebenarnya telah berbohong kepada ibunya dan juga polisi yang mencarinya, memberi mereka cerita bohong tentang bagaimana dia melarikan diri dan bergabung dengan sakte agama atau ajaran sesat, yang pada akhirnya penyelidikan polisi tentang keberadaannya akan menjadi terlalu lama, dan lama kemudian dunia akan melupakan gadis yang bernama Elizabeth Frizzell yang telah dinyatakan hilang. Tapi Joseph Frizzell tidak akan pernah lupa, karena dia yang telah mengurungnya. Menurut pengakuan keluarga Frizzell, Joseph akan pergi ke lantai bawah tanah setiap pukul 9 pagi untuk membuat rancangan mesin yang ia jual. Kadang-kadang dia akan menghabiskan malam di sana, tetapi istrinya tidak khawatir sama sekali. Ia berpikir bahwa suaminya adalah seorang pekerja keras dan sepenuhnya didedikasikan untuk karirnya. Tapi bagi putrinya yaitu Elizabeth Frizzell, Joseph adalah seorang monster. Paling tidak dia akan mengunjunginya di ruang bawah tanah 3 kali seminggu, bahkan bisa hampir setiap hari. Selama 2 tahun pertama, Joseph meninggalkannya sendirian dan hanya mengawasi tawanannya itu. 2 bagian ruang bawah tanah yang kedap suara dijadikan tempat pengurungan Elizabeth. Kemudian dia mulai memperkosanya, melanjutkan kunjungan malam yang sudah dia mulai ketika dia baru berusia 11 tahun. 2 tahun di kurungannya, Elizabeth akhirnya hamil, meskipun ia harus keguguran 10 minggu dalam kehamilan. Namun 2 tahun kemudian dia hamil lagi, dan pada bulan Agustus 1988, seorang bayi perempuan yang bernama Kerstin lahir di dunia. Tidak hanya itu, 2 tahun kemudian bayi lainnya lahir, seorang anak laki-laki bernama Stephen. Kerstin dan Stephen tetap di ruang bawah tanah bersama ibu mereka, dibawakan jatah makanan dan air setiap minggu oleh Joseph. Elizabeth berusaha mengajarkan mereka dengan pendidikan dasar yang dia miliki dan memberi mereka kehidupan paling normal yang dia bisa dalam keadaan yang sangat mengerikan. Selama 24 tahun di bawah sana, Elizabeth pun melahirkan 5 anak lagi. Satu anak diizinkan untuk tetap berada di ruang bawah tanah bersama ibunya. Satunya lagi meninggal tak lama setelah kelahiran dan dibakar Joseph dalam tungku pembakaran. Dan 3 lainnya dibawa ke atas untuk tinggal bersama Rosemary dan Joseph. Namun Joseph tidak serta-merta membawa anak-anak untuk tinggal bersamanya. Untuk menyembunyikan perbuatannya dari istrinya Rosemary, dia memanipulasi penemuan rumit anak-anak tersebut, sering melibatkan penempatan mereka di semak-semak dekat rumah atau di ambang pintu. Setiap kali menemukannya, anak itu akan dibungkus rapi dan disertai dengan sebuah catatan yang mengklaim bahwa dia tidak bisa merawat bayi itu dan meninggalkannya kepada siapa saja yang menemukan bayi itu untuk disimpan dan dirawat dengan aman. Padahal sebenarnya tidak lain itu adalah tulisan tangan dari Joseph. Yang lebih mengejutkan, layanan sosial tidak pernah mempertanyakan penampilan anak-anak itu dan membiarkan Frizzell menjaga mereka sebagai anak-anak mereka sendiri. Bagaimanapun, para pejabat mendapat kesan bahwa Rosemary dan Joseph adalah kakek nenek dari bayi-bayi itu. Tidak diketahui berapa lama Joseph Frizzell berniat untuk menahan putrinya di ruang bawah tanah. Namun pada 2008, salah satu anak di ruang bawah tanah itu jatuh sakit. Ia menderita penyakit yang sangat parah dan perlu perawatan dokter. Dan itu menjadi awal pembebasannya. Elizabeth memohon pada Joseph untuk mengizinkan putrinya yang berusia 19
19 tahun yaitu Kerstin untuk mendapatkan perawatan medis karena sakit kritis. Dengan terpaksa, Joseph pun setuju untuk membawanya ke rumah sakit. Dia mengeluarkan Kerstin dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulan. Ia mengatakan bahwa ibu dari gadis itu meminta tolong pada Joseph untuk membawanya ke rumah sakit, sehingga orang-orang tidak curiga kepadanya. Selama seminggu di rumah sakit, polisi menanyai Kerstin dan informasi tentang keluarganya. Namun tidak ada yang didapat karena tidak ada keluarga yang dapat dibicarakan. Polisi akhirnya menjadi curiga terhadap Joseph dan membuka kembali penyelidikan atas kehilangan Elizabeth Frizzle. Mereka mulai membaca surat-surat yang diduga dari Elizabeth. Lalu pada 26 April 2008, Joseph dengan terpaksa melepaskan Elizabeth dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya dalam 24 tahun karena ia sangat ingin melihat anaknya yang sakit. Elizabeth segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya, di mana staf rumah sakit memberitahu polisi tentang kedatangan seorang wanita yang sangat dianggap mencurigakan. Malam itu juga Elizabeth ditahan untuk ditanyai tentang penyakit putrinya dan juga kisah dari ayahnya. Setelah membuat janji kepada polisi bahwa dia tidak akan bertemu dengan ayahnya lagi, Elizabeth Frizzle menceritakan kisah pemenjaraannya selama 24 tahun itu. Dia menjelaskan bahwa ayahnya menahannya di ruang bawah tanah dan dia melahirkan 7 anak. Dia menjelaskan bahwa Joseph adalah anak dari ketujuh anaknya itu. Joseph akan turun pada malam hari membuat dia menonton film porno dan kemudian memperkosanya. Dia menjelaskan bahwa dia telah dilecehkan sejak dia berusia 11 tahun. Malam itu juga polisi langsung menangkap Joseph Frizzle atas kejahatan yang tidak manusiawi yang ia perbuat selama ini terhadap putrinya sendiri. Setelah penangkapan, anak-anak di ruang bawah tanah juga dibebaskan dan istri Joseph tidak ditangkap karena diduga ia tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi tepat di bawah lantai rumahnya. Para penyewa yang tinggal di apartemen di lantai pertama rumah Frizzle juga tidak pernah tahu apa yang terjadi tepat di bawah mereka karena Joseph sering mengatakan semua suara di bawah tanah itu adalah akibat adanya pipa yang salah dan pemanasan yang berisik. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya terjadi penganiayaan selama 24 tahun di bawah sana. Joseph pun akhirnya dikurung dan dijatuhi hukuman pidana, yaitu dipenjara seumur hidup. Hingga kini Elizabeth Frizzle hidup di bawah identitas baru di sebuah desa rahasia yang ada di Australia. Upaya untuk menyembunyikan identitas barunya itu dibuat untuk menjaga masa lalunya agar disembunyikan dari media dan membiarkannya menjalani kehidupan barunya. Namun bagaimanapun juga ia tidak akan pernah bisa melupakan trauma akibat kejadian di ruang bawah tanah selama 24 tahun tersebut. Anyway guys, kerasa itu saja untuk video True Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.